Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan negative question. Nah, apa yang disebut dengan negative question ini dan bagaimana caranya kita membuat kalimat negative question ini dalam bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, silakan simak videonya. Nah, jika teman-teman sudah mengerti tentang penggunaan negative question ini, boleh di-skip. Nah, untuk pengertiannya sendiri, negative question ini merupakan pertanyaan yang dibuat dengan pola negatif. Dalam artian, nah kenapa dia dibikin dengan pola negatif? Karena kita di dalam bertanya itu atau di dalam melihat seseorang itu melakukan sebuah tindakan, kita tentu pernah merasa kebingungan atau merasa kayak ini nggak benar atau ini salah. Nah, kadang kita bertanya seperti ini kalau di dalam bahasa Indonesianya itu, kamu bukannya harus ke pasar sekarang? Kamu bukannya harus ke rumah pamanmu sekarang? Kenapa kamu malah masih di sini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa disebut dengan negative question dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya kita membuat kalimat dengan menggunakan negative question ini? Nah, tentu polanya sendiri merupakan kalimat negatif yang dijadikan kalimat tanya. Nah, untuk jawabannya sendiri biasanya kita menggunakan yes atau no. Sampai di sana paham dulu ya teman-teman untuk penjelasan dari pengertian negative question ini. Nah, kita masukkan kepada contohnya seperti berikut. Doesn't she live in the dormitory? Nah, untuk contohnya yang pertama kita bisa lihat di sini pada bagian negative question ini. Di sini saya sudah mencantumkan ada dua contoh kalimat tanya yang berupa negative question ini. Yang pertama, doesn't she live in the dormitory? Nah, bukankah dia tinggal di asrama? Nah, untuk kalimat pertanyaan keduanya, does she not live in the dormitory? Bukankah dia tinggal di asramanya? Nah, dua pertanyaan ini memiliki pola yang berbeda, cuman artinya sama. Ya teman-teman, nah kenapa dia berbeda pola? Nah, sebenarnya di dalam formalitasnya ini sangat formal kita gunakan. Contoh yang kedua ini adalah penggunaan yang sangat formal. Jadi jarang kita ketemukan orang-orang luar atau native itu yang ngomong seperti ini. Nah, untuk di speech-nya sendiri biasanya orang-orang menggunakan yang seperti ini. Doesn't she live in the dormitory? Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu bagaimana caranya membuat pertanyaan interrogatif di dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya bisa saya bikinkan di sini untuk penggunaan kalimat present tense. Present tense. Teman-teman bisa membuat kalimat interrogatifnya seperti ini. Do you go to the hospital now? Nah, maksudnya di sini adalah apakah kamu pergi ke rumah sakit sekarang? Nah, untuk perubahannya menjadi kalimat negatif question itu kita bisa menggunakan yang namanya penggunaan not setelah kata auxiliaries-nya ini atau setelah kata do-nya ini. Seperti don't you go to the hospital now. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini. Ini adalah penggunaan dari negative question itu sendiri. Paham ya teman-teman? Nah, begitu juga dengan pola-pola seperti past tense, teman-teman juga bisa menggunakan kalimat interrogatifnya dan teman-teman rubah menjadi bentuk negative question itu sendiri. Nah, kegunaan dari negative question ini kan teman-teman sudah tahu, yaitu fungsinya sebagai penjelasan atau sewaktu kita merasa kebingungan melihat orang yang aturannya nggak di sini atau sesuatu yang agak ganjil, maka kita akan lebih cenderung menggunakan yang namanya negative question ini. Nah, paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan polanya itu sendiri seperti ini ya, seperti present tense. Nah, kalau misalnya kita contohkan kepada penggunaan past tense juga bisa. Misalnya, untuk kalimat interrogatif pada past tense, kita contohkan satu past tense.
They get a table. Nah, untuk kalimat pertanyaannya sendiri atau yang disebut juga dengan pola interrogatifnya, apakah mereka mendapatkan meja, sebuah meja? Maka kalau kita merubahnya menjadi kalimat negative question, kita cuma tinggal menambahkan not setelah auxiliaries-nya ini, seperti didn't they get a table. Nah, untuk pembuatan pola negative question-nya itu seperti itu. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, yuk kita lihat contoh yang di atas ini. Nah, di sini saya sudah menjelaskan biasanya kejadiannya itu seperti ini. Kita contohkan. What happens? Didn't you study? Apa yang terjadi? Bukankah kamu belajar? Nah, mungkin temannya ini melihat dia sedang bermain di luar atau sedang duduk-duduk di luar. Nah, makanya temannya bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kamu telah belajar? Kenapa kok nilainya bisa rendah? Nah, seperti itu. Nah, dalam menjawab pertanyaan negative question ini, kita juga bisa menjawabnya dengan yes atau no. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, what's the matter with you? Didn't you see that stop sign? Nah, apa yang terjadi dengan kamu? Bukankah kamu melihat stop sign ini? Tanda berhenti. Nah, kalau untuk jawabannya sendiri, dia bisa mengatakan iya atau tidak. Nah, di sini adalah penggunaan yang namanya negative question-nya itu sendiri. Nah, didn't you see that stop sign? Nah, itu adalah penggunaan yang namanya negative question. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, kita juga bisa melihat what are you doing here? Apa yang sedang kamu kerjakan atau lakukan di sini? Aren't you asked by your mother now? Bukankah kamu disuruh oleh ibumu sekarang? Nah, jadi pertanyaan negative question ini merupakan pertanyaan yang sebenarnya digunakan di saat orang tertentu atau seorang rekan atau sahabat atau keluarga kita merasa kebingungan terhadap apa yang terjadi pada diri seseorang atau diri keluarganya. Misalnya ibunya dengan anaknya, bukankah kamu harus ke sekolah sekarang? Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita biasanya menggunakan yang namanya negative question. Dan di dalam negative question itu terdapat dua cara pembuatan. Yang pertama, teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan doesn't she live in the dormitory. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang di dalam speech-nya dan juga biasanya dituliskan di dalam buku juga bisa. Nah, namun yang does she not live in the dormitory ini sangat formal sekali. Nah, ini jarang sekali teman-teman temui kalau misalnya teman membuat kalimat negative questionnya seperti ini. Nah, kedua-duanya sama benarnya, terserah teman-teman mau yang memilih yang mana. Kalau misalnya teman-teman lebih cenderung menyukai yang sangat formal ini, nggak apa-apa juga. Tapi biasanya orang menggunakan yang ini. Nah, ini adalah kalimat tanya yang digunakan di saat kita merasa kebingungan atau merasa ragu-ragu di dalam melihat seseorang atau tindakan seseorang. Hal-hal seperti ini biasanya kita sering menggunakannya di dalam speech dan di dalam komunikasi. Nah, jadi itulah penjelasan dari negative question. Nah, untuk polanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan dalam bentuk present tense, past tense, dan tenses lainnya seperti present tense continuous juga bisa. Nah, tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum mempelajari tentang penggunaan tenses itu, silakan teman-teman lihat dulu di video-video saya yang sudah saya cantumkan. Nah, untuk penggunaannya sendiri, teman-teman harus menggunakan yang namanya kalimat dari pola interrogatif. Kalimat tanya dari tenses itu sendiri. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan subscribe dan tinggalkan komentarnya jika suka, like dan share. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.